Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 SMP Negeri 95, Ibu Dwi akan menerangkan materi kelas 9 yang pertama yaitu KD 31. Materinya adalah sistem reproduksi pada manusia. Kalian perhatikan. Pertama yaitu KD 31, sistem reproduksi pada manusia. Pada materi KD 31 ini kalian akan mempelajari materinya adalah yang pertama adalah pembelahan sel, diawali dengan pembelahan sel, kemudian struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, di mana di dalamnya ada mempelajari sistem reproduksi pada laki-laki dan pada perempuan. Kita mempelajari tentang organ-organnya dan fungsinya, serta mempelajari tentang apa itu spermatogenesis dan oogenesis. Berikutnya materinya adalah menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Materi terakhir pada sistem reproduksi pada manusia adalah penyakit pada sistem reproduksi manusia dan usaha pencegahannya. Materi yang pertama dalam reproduksi adalah pembelahan sel. Tujuan pembelajaran pada pembelahan sel, kalian harus tahu fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis itu apa saja. Kemudian kalian harus menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Selanjutnya, kalian harus menjelaskan karakter atau sifat dari pembelahan mitosis dan meiosis. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Kira-kira ini gambar apa? Ya, inilah gambar sebuah sel yang mengalami pembelahan. Jadi kalian sebelum jadi manusia sempurna seperti ini, kalian yang cantik, yang ganteng, awalnya kalian adalah sebuah sel, yaitu zigot. Ya, sel hidup yang bernama zigot. Sel tunggal. Sel zigot ini berasal dari fertilisasi atau pembuahan bertemunya sperma dengan ovum. Ini kalian sebelumnya. Kemudian zigot ini mengalami pembelahan, makanya di awal sistem reproduksi manusia kita mempelajari tentang pembelahan sel. Zigot ini mengalami pembelahan menjadi 2, 4, 8, 16, 32, sampai jumlahnya triliunan sel di tubuh kalian. Ya, sel-sel ini akan berkembang menjadi jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Jadilah kita manusia. Seperti ini. Jadi pembelahan sel terjadi di dalam tubuh ibu, yaitu di dalam mulai dari oviduct sampai nanti di dalam rahim ibu. Nah, seperti inilah sebelum kita menjadi manusia sempurna. Betapa hebatnya Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Kita harus bersyukur memiliki organ tubuh yang lengkap. Kita tidak bisa menciptakan seperti proses yang terjadi yang kalian lihat, yang ibu terangkan. Inilah asal-usul kita yang awalnya dari sel zigot. Zigot ini berasal dari perpaduan atau pertemuan fertilisasi antara sel ovum dengan sel sperma yang mengalami pembelahan. Nah, kemudian mengapa sih sel mengalami pembelahan? Nah, sebelum kita menjawab mengapa sel mengalami pembelahan, seorang ilmuwan bernama Rudolf Virchow, dia membuat teori sel. Kata beliau, sel hidup itu berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Jadi, sel hidup itu berasal dari yang sudah ada sebelumnya. Nah, mengapa sel mengalami pembelahan? Kita bahas satu-satu, mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama, untuk pertumbuhan. Kalau tidak ada pembelahan sel, kita tidak bisa bertambah tinggi, bertambah besar, bertambah berat. Kemudian, yang kedua, alasannya perbaikan. Ya, dengan adanya pembelahan sel, tubuh kita jika mengalami kerusakan, misalkan luka atau jatuh, itu bisa kembali lagi seperti semula karena adanya sel-sel yang mengalami pembelahan. Jadi salah satunya adalah mengapa, yaitu untuk perbaikan. Kemudian terakhir adalah reproduksi. Nah, dengan pembelahan, maka manusia bisa mempunyai keturunan, salah satunya adalah reproduksi. Nah, tadi yang Ibu bilang, ini adalah Rudolf Virchow, bahwa semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya.
Nah, kalian harus pahami mengenai sel. Di dalam sel hidup itu selalu ada kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom itu adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Jadi apa itu kromosom? Yaitu materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Nah, di sel tersebut karena ada kromosom, dari pembelahan tersebut ada perbedaan kromosom yang dihasilkan. Ada yang menghasilkan dari pembelahan setengah dari induknya, ada kromosom yang dihasilkan sama seperti induknya. Maka dari perbedaan kromosom itulah maka pembelahan sel dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Sekarang Ibu jelaskan tentang mitosis dan meiosis. Kalian lihat di sini gambar pembelahan mitosis. Ya, kalau ditanya tadi kan tujuan pembelajarannya kalian harus tahu fase-fase pada pembelahan mitosis. Fase pada pembelahan mitosis yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Kalian harus perhatikan. Di dalam sel ini ada kromosom. Yang tadi Ibu bilang semua sel di dalamnya terdapat kromosom. Inilah tahapan pembelahan mitosis. Kalian harus lihat ciri-ciri dari mulai profase sampai telofase. Mitosis ini pembelahannya terjadi satu tahapan dari mulai profase sampai telofase. Bagaimana dengan meiosis? Nah, inilah pembelahan yang terjadi pada meiosis. Pada meiosis pembelahannya terjadi yaitu ada dua pembelahan. Ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian mengalami tahapan berikutnya sama, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Kalian bisa amati di dalamnya ini, ya. Perbedaannya yaitu kromosom-kromosomnya. Kembali lagi ke mitosis. Tadi mitosis pembelahannya satu tahapan, sedangkan meiosis adalah pembelahannya 2 kali. Kemudian kalian lihat, ya, setiap gambar tahapannya. Apalagi perbedaannya selain tahapannya, yaitu di mana terdapatnya pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi di sel tubuh, sedangkan pembelahan meiosis terjadi di sel kelamin. Ya, jadi tubuh kita, bentuk muka, bentuk wajah, bentuk hidung, tinggi badan, pokoknya yang mengenai tubuh itu terjadi dari proses pembelahan mitosis. Sedangkan untuk pembelahan meiosis terjadi di mana tempatnya? Terjadi di sel kelamin. Kemudian, apalagi perbedaannya? Perbedaannya dilihat yaitu pada pembelahan mitosis kromosom yang dihasilkan itu jumlahnya sama dengan induknya. Kalian perhatikan. Ini jumlah kromosomnya pada mitosis, jumlah kromosomnya sama dengan jumlah induknya. Ya, menghasilkan jumlah kromosomnya 2N. Jumlah kromosomnya berpasangan, lihat berpasangan. Nah, karena jumlah kromosom berpasangan ini disebut dengan diploid atau 2N. Sedangkan pada proses meiosis, jumlah kromosomnya yang dihasilkan ke anaknya atau pembelahannya yaitu setengah dari induknya. Karena jumlahnya setengah dari induknya, maka disebutnya haploid atau N. Jumlah kromosomnya setengah dari induknya disebutnya haploid atau N. Nah, mengapa dia pada proses meiosis setengah? Bahwa tadi ada meiosis itu terletaknya ada di sel kelamin. Contoh, sperma. Sperma itu memiliki 2 kromosom, X dan Y, sedangkan ovum memiliki kromosom XX. Jika mereka bertemu mengalami fertilisasi, maka hanya setengah-setengah dari mereka. Maka tadi kan jumlah kromosomnya setengah dari induknya pada meiosis. Maksudnya setengah, jadi misalkan ovum melebur dengan sperma bertemunya kromosom X. Tadi kan bahwa ovum itu ada 2 kromosom X dan X. Yang ketemu X yang satu. Sedangkan sperma mempunyai kromosom X dan Y. Maka misalkan contohnya kromosom Y yang bertemu, maka nanti anaknya menjadi anak laki-laki karena nanti zigotnya itu X dan Y. Nah, maka disebut dia setengah dari kromosom induknya. Demikianlah penjelasan Ibu tentang mitosis dan meiosis. Kalian bisa lihat tabel di sini
Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa pembeda mitosis dan meiosis. Tadi mitosis terjadi di sel tubuh atau somatik, meiosis terjadi di sel kelamin. Tujuannya untuk mitosis pertumbuhan dan mengganti sel yang rusak, sedangkan meiosis membentuk sel kelamin. Pembelahannya 1 tahap pembelahan, sedangkan meiosis 2 tahap pembelahan. Hasilnya 2 sel anak yang identik dengan induknya, sedangkan meiosis 4 sel anak. Jumlah kromosom tadi, kalau kromosom pada mitosis jumlahnya sama dengan induknya, disebut dengan diploid 2N, sedangkan meiosis jumlah kromosomnya setengah dari induknya. Nah, ini ya, jadi ini menghasilkan 2 sel anakan. Ini maksudnya 2 sel anakan. Sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Ini yang disebut dengan 4 sel anakan. Tahapannya ada berapa? Dia 2 tahapan, lihat. Di belakangnya ada 1, 1, 1, ada 2, 2. Ini disebut 2 tahapan. Sedangkan meiosis hanya 1 tahapan. Profase, metafase, anafase, telofase. Nah, persamaannya di mana antara mitosis dan meiosis? Kalian lihat di telofase, di tahapan terakhirnya, di telofase. Baik mitosis meiosis pada tahapan telofase terbentuk pembelahan sitoplasma. Di sini terjadi pembelahan sitoplasma. Lihat, terjadi pembelahan sitoplasma. Disinilah yang disebut dengan sitokinesis. Jadi kalau ditanya apa itu sitokinesis? Terjadinya pembelahan sitoplasma pada tahapan telofase, baik pada pembelahan mitosis maupun meiosis. Demikian penjelasan Ibu tentang pembelahan meiosis dan mitosis. Kalian bisa lihat tahapannya. Kemudian Ibu lanjutkan ke materi berikutnya pada sistem reproduksi manusia, yaitu materi yang kedua, struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah mengidentifikasi, jadi kalian harus tahu organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kalian harus mengerti, setelah tahu organ-organnya, anak-anakku, kalian harus tahu fungsinya. Kemudian setelah kalian tahu organ, nama, fungsinya, untuk yang organ pada laki-laki ada kelenjar vesikula seminalis, itu harus tahu juga fungsinya. Setelah kalian tahu organ, fungsi, kalian harus tahu proses spermatogenesis dan oogenesis. Yang terakhir, kalian harus tahu pembentukan kedua proses tersebut, fase-fasenya. Langsung saja materinya. Kalian perhatikan organ reproduksi pada laki-laki. Nah, nih ya, kita bahas ya. Nih, yang A ini adalah penis, ya. Kemudian yang B ini adalah testis. Yang C ini adalah skrotum. Yang D ini adalah epididymis. Yang F ini adalah uretra. Hati-hati, ada uretra, ada ureter. Kalau uretra, saluran urin. Nah, yang kita bahas adalah uretra. Kalau kalian mendengar ureter, itu saluran ginjal. Jadi ini yang F ini adalah uretra. Nah, kemudian yang E ini adalah vas deferens. Vas deferens, saluran sperma nama lainnya. Kemudian yang G ini adalah vesikula seminalis. Vesikula seminalis, dia berupa kantong. Kemudian H ini prostat. Kalian sering dengar ada istilahnya penyakit prostat. Nah, ini adalah prostat. Kemudian yang kecil ini adalah kelenjar Koper, Koperi atau bulboretra, ya, Koperi atau bulboretra. Setelah kalian tahu nama-nama organ tersebut yang tadi Ibu jelaskan, ini tampilannya, ya, mulai dari penis, skrotum, testis sampai vas deferens, uretra, vesikula seminalis, prostat, koper, kalian harus tahu fungsi-fungsinya, ya, fungsi bagian-bagian tersebut. Nah, penis fungsinya buat apa? Nah, ya, buat menyalurkan sperma ke vagina. Kemudian skrotum fungsinya apa? Skrotum itu kulit testis. Fungsinya melindungi, mengatur suhu tubuhnya si testis, ya, melindungi sebagai pelindung. Kemudian testis, ya, testis ini yang sehari-hari kita bilang dengan buah jakar. Testis ini menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Nah, disinilah di testis terjadi proses spermatogenesis. Tadi karena fungsinya menghasilkan sperma, maka prosesnya namanya spermatogenesis. Nah, ini epididymis. Apa fungsi epididymis? Ya, menyimpan sementara dan mematangkan sperma. Nah, kemudian uretra. Apa itu uretra? Uretra ini menyalurkan sperma, ya, menyalurkan sperma dan urin. Jadi uretra ini 2 muara.
ya untuk menyalurkan atau mengeluarkan urin dan sperma. Apa itu vas deferens? Vas deferens itu saluran yang menghubungkan, ya. Jadi menghubungkan antara epididymis dan uretra. Jadi nanti epididymis setelah dikeluarkan dari testis, kemudian disimpan sementara, dimatangkan, kemudian disalurkan oleh vas deferens untuk menuju ke uretra. Nah, perjalanan dari vas deferens ini sperma, nah, akan melewati vesikula seminalis, ya. Maksudnya vesikula seminalis ini menghasilkan zat-zat, ya, berupa fruktosa, glukosa. Inilah yang memberi makan kehidupan atau perkembangan pada sperma. Kemudian ada kelenjar prostat. Fungsinya apa? Fungsinya dia menghasilkan cairan bersifat asam. Ada lagi kelenjar Koper atau bulboretra. Dia menghasilkan cairan bersifat basah. Nah, jadi sperma ini bisa bertahan hidup karena ada cairan dan makanan dari vesikula seminalis, kemudian cairan bersifat asam dari prostat, dan koper bersifat basah. Karena tubuh wanita itu bersifat asam, maka si sperma ini harus mengandung cairan asam dan basah supaya dia dapat hidup. Ya, itulah fungsi dari organ reproduksi pada laki-laki. Nah, ini ya, tadi yang Ibu terangkan. Kemudian pada laki-laki, tadi gambar tadi, mana yang disebut alat kelamin luar? Yaitu penis dan skrotum. Mana yang disebut alat kelamin dalam? Yaitu testis, epididymis, vas deferens, uretra, vesikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Koper atau bulboretra. Selanjutnya tadi ya, kalian tadi di gambar alat kelamin laki-laki ada yang namanya vesikula seminalis. Dialah yang memberi makan dan perkembangan pada sperma. Lihat apa saja kandungannya, cairan yang ada di dalamnya. Nah, selain dia ada fruktosa, ya ada protein, ada prostaglandin. Inilah sumber untuk sperma berkembang. Nah, pada anak laki-laki usia 13-14, testisnya mulai memproduksi sel kelamin laki-laki. Yang disebut apa tadi? Sperma. Ya, jadi testisnya menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Itu antara lain fungsinya. Apa fungsi hormon testosteron? Ya, salah satunya adalah mengatur perkembangan dan fungsi alat kelamin laki-laki. Yang kedua, mengatur perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder laki-laki. Apa saja ciri-ciri kelamin sekunder pada laki-laki? Kalau kalian sudah ada tumbuh rambut di bagian atas bibir, di ketiak, di kemaluan, ada jakun, terus suaranya besar, bahunya besar atau bidang, itulah tanda-tanda ciri kelamin sekunder pada laki-laki. Ya, kemudian kalian lihat hormon testosteron ini mulai aktif saat anak laki-laki memasuki masa pubertas. Ya. Proses pembentukan sperma disebut apa? Terjadi di mana dia tadi? Proses pembentukan sperma terjadi di testis, ya. Namanya apa? Spermatogenesis. Jadi proses pembentukan sperma disebut spermatogenesis terjadi di mana? Terjadinya di testis, ya. Selanjutnya, nah perhatikan proses spermatogenesis tadi Ibu sudah jelaskan bahwa terjadinya di mana? Terjadinya di testis. Nah, di awal kalian sudah mempelajari pembelahan mitosis dan meiosis. Di sini terjadi pembelahan apa? Tadi terjadi di mana? Pembelahan meiosis terjadi di sel kelamin. Di sinilah terjadi pembelahan meiosis. Lihat, menghasilkan 4 sel anakan. Tadi cirinya pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Kalau ditanya, fase-fase pada spermatogenesis apa aja fase-fasenya? Lihat, spermatogonium berubah, ya, akan mengalami spermatosit primer, kalian lihat gambarnya, kemudian akan mengalami menjadi spermatosit sekunder, kemudian spermatid, terakhir menjadi sel sperma. Nih, lihat menghasilkan 4 sel anakan. Tadi kan cirinya meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Nah, kalian lihat, jadi kalau fase-fase spermatogenesis apa saja tahapannya? Spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, sel sperma. Inilah terjadi proses pembelahan meiosis di sini terjadi, ya. Nah, ini lihat menghasilkan 4 sel spermatozoa atau sperma, lihat.
Kemudian nih kalian lihat, ini di dalam testis nih. Jadi kalau ditanya spermatogenesis apa itu? Proses pembentukan sperma. Terjadi di mana? Di testis. Di bagian mana tepatnya? Di tubulus seminiferus. Ya, terjadinya di tubulus seminiferus. Jadi kalian lihat prosesnya tuh. Nah, lihat, makanya sperma itu keluar, sekalinya keluar 300 juta. Karena sekali dia pembelahan ada 4 sel spermatozoa atau sperma. Jadi kalau berapa sel apa tadi namanya? Spermatogonium. Nah, di dalam tubulus seminiferus berapa spermatogonium yang membelah? Satu aja akan menghasilkan 4. Nah, makanya pada laki-laki sperma yang dihasilkan itu 200 sampai 300 ya, sel yang dihasilkan, sel spermanya. Nah, terus kalian lihat ini tadi, ini testis, di dalam testis ada tubulus seminiferus, disinilah menghasilkan sperma, ya, menghasilkan sperma, prosesnya namanya spermatogenesis. Nah, inilah satu sel sperma. Ya, bagian-bagian sperma ada apa? Ada kepala, ada leher, ada ekor. Jadi sperma ini bergerak di dalam tubuh seorang wanita sampai dia bertemu dengan ovum di oviduct. Karena ada ekor, ekor inilah yang berfungsi bergerak ke sperma. Siapa yang mengendalikan? Ini mitokondrion, lehernya. Inilah sebagai motor penggeraknya. Nah, nanti kalau sudah ketemu ovum, ini lepas nih di bagian leher ini lepas. Jadi yang ketemu ke ovum itu hanya bagian kepala. Di bagian ujung kepala ada yang namanya akrosom. Akrosom ini mengeluarkan enzim hyaluronidase. Hyaluronidase. Enzim yang dari akrosom tadi ini yang namanya hyaluronidase itu akan menembus dinding ovum. Sehingga kepala sperma ini akan masuk ke ovum. Mungkin kemudian dia akan melebur menjadi yang zigot tadi. Ya, jadi peleburan antara sperma dengan ovum disebut zigot. Jadi nggak semuanya ini masuk ke dalam ovum. Jadi yang masuk hanya kepala, leher ini hanya penggerak sebagai motor, ekor ini yang menggerakkan si sperma ini berenang atau bergerak menuju ke ovum. Di mana? Di oviduct ketemunya. Ya, berikutnya setelah kalian mempelajari alat organ reproduksi pada laki-laki dan proses sperma, sekarang kita ke organ penyusun reproduksi pada wanita. Kalian lihat ya. Ada apa saja bagian-bagiannya? Yaitu kalian lihat ini infundibulum nih yang C. Yang D ini uterus. Apa itu uterus? Itu rahim. Yang E ini adalah endometrium, lapisan dinding rahim. Ya, di sini banyak pembuluh-pembuluh darah. Nah, kalau tidak dibuahi untuk wanita, ovumnya tidak bertemu sperma, endometrium inilah yang banyak pembuluh darah tadi akan luruh, pecah. Itulah disebut dengan menstruasi. Kemudian yang F ini adalah vagina, kemudian G ini adalah cervix, kemudian yang A ini adalah ovarium. Apa itu ovarium? Indung telur. Nah, yang B ini punya dua nama bahasa Latinnya yaitu oviduct dan tuba falopii. Apa sih oviduct, tuba falopii? Ini adalah saluran telur, ya. Sekarang setelah kalian tahu bagian-bagiannya, kalian juga harus tahu fungsinya. Apa sih fungsi infundibulum? Ini untuk menangkap ovum. Apa itu ovum? Sel telur. Menangkap ovum yang nantinya akan dibawa ke tuba falopii atau oviduct atau saluran telur. Ini ovarium. Ovarium ini fungsinya apa? Menghasilkan ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Ovarium ya, menghasilkan ovum. Kalau tanya, di mana ovum? Dihasilkan di ovarium. Nah, apa nama prosesnya? Namanya oogenesis. Tadi kalau laki-laki proses pembentukan sperma namanya spermatogenesis. Kalau pada ovum pembentukannya disebut oogenesis. Kalian lihat depan hurufnya O, oogenesis. Ovum berarti proses pembentukannya oogenesis. Terjadi di mana? Di ovarium, ya. Nah, tadi fungsinya. Kemudian tuba falopii, oviduct atau saluran telur. Fungsinya apa? Fertilisasi pembuahan. Apa sih fertilisasi pembuahan? Bertemunya ovum dengan sperma. Jadi kalau tanya, di mana sperma dan ovum bertemu? Di tuba falopii atau oviduct, ya. Kemudian uterus atau rahim, berkembangnya embrio sampai nanti anak, ya. Disinilah menempel embrio sampai menjadi janin atau bayi, ya, anak, ya. Kemudian serviks. Serviks ini leher rahim. Di sini menghasilkan cairan, ya. Cairan ini bersifat ya untuk menghalangi bakteri yang masuk, ya, mengusir
Vagina ini keluarnya darah menstruasi, tempat masuknya sperma, dan tempat jalan keluarnya bayi yang dilahirkan. Ya, jadi ovarium keluar dari, maksud ibu, ovum keluar dari ovarium, ditangkap oleh individuum, kemudian di tuba falopii ini kalau ada sperma dia mengalami fertilisasi pembuahan, fungsinya di tuba falopii itu adalah bertemunya ovum dengan sperma, kemudian dia terjadilah ya pembuahan zigot, kemudian bergerak menjadi embrio, embrio akan tertanam di rahim ya, di rahim berkembang. Nah, di rahim ini ada endometrium. Endometrium ini menebal, banyak pembuluh darah. Jika terjadi pembuahan, maka endometrium inilah nanti menjadi plasenta di sini. Jika tidak terjadi pembuahan, maka dia luruh, ya, luruh. Nah, luruhnya ini kan keluar cairan darah. Nah, itulah disebut dengan menstruasi. Nah, di sini serviks ya, ada cairan-cairan yang menghalangi bakteri atau mikroorganisme yang masuk ya. Nah, kemudian keluarlah menstruasi tadi lewat vagina. Kemudian kalau terjadi pembuahan, kehamilan, maka bayi yang dilahirkan lewat vagina. Itulah fungsi dari alat reproduksi pada wanita. Nah, inilah bagian-bagiannya kalau kita lihat tampaknya ya. Kalau tadi kan di dalamnya tuh, ini bagian-bagiannya. Nah, seperti laki-laki, perempuan juga ada alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Siapa aja yang disebut alat kelamin luar? Yaitu ada labium mayora, labium minora, dan klitoris. Ibu ulang kembali, masih labium mayora ini bibirnya. Ya, ini bibir ini namanya labium mayora, bibir bagian yang luar. Nah, ini bagian dalamnya labium minora, ini klitoris. Ya, klitoris ini, nah ini urin keluar, ya urinnya keluar pada wanita. Kalau laki-laki tadi namanya si penis, di dalamnya ada uretra. Nah, uretra pada perempuan nanti disalurkan ke klitoris. Nah, ini. Ya, tadi ada labium mayora, labium minora, klitoris, dan mons pubis. Mons pubis itu di mana letaknya? Nah, ini mons pubis kalian bisa lihat. Yang ini nih ya, ini mons pubis, bukan monster. Mons pubis itu yang kalau kalian sudah pubertas, yang ditumbuh-tumbuhi rambut, itulah mons pubis namanya. Kemudian siapa aja yang disebut alat kelamin dalam? Itu ada ovarium, ya yang terdiri dari ada tuba falopii, rahim, dan vagina. Sel kelamin perempuan disebut apa? Ovum atau sel telur. Ya, selanjutnya, nah kalau di laki-laki ada peristiwa namanya spermatogenesis, kalau perempuan adanya oogenesis. Apa itu oogenesis? Nah, proses pembentukan ovum terjadi di mana? Di ovarium. Ya, nah oogenesis mulai pada saat seorang perempuan berada di dalam kandungan terjadi. Ya. Kemudian setiap bulan ovum yang matang akan dilepaskan. Proses pelepasan sel telur dari indung telur ovarium disebut ovulasi. Jadi hati-hati, ada namanya ovum, ovulasi, ovarium, oogenesis. Apa ovum? Sel telur. Apa ovarium? Indung telur, tempatnya telur. Apa oogenesis? Proses pembentukan ovum. Apa ovulasi? Lepasnya sel telur dari ovum. Salah Ibu. Lepasnya sel telur dari ovarium. Ya, nih. Oogenesis. Nah, ini proses oogenesis. Kalau ditanya fase-fase atau tahapan oogenesis, lihat. Oogonium, kemudian oosit primer, kemudian dilanjutkan oleh oosit sekunder, kemudian ootit jadilah ovum. Nah, kalau ovum ini hanya satu. Tadi kalau spermatid menghasilkan 4 sel sperma. Nah, kalian bisa lihat ini. Ya, tadi kalau pada spermatogenesis, spermatogonium, spermatid primer, spermatosit sekunder, spermatid menjadi sperma atau spermatozoa. Tadi di spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma. Tapi kalau di proses oogenesis 4 yang dihasilkan, tapi 1 yang jadi ovum, yang 4 jadi polasit atau badan polar. Ya. Lihat nih, terjadinya di ovarium. Nah, dia membentuknya seperti ini dalam ovarium seorang wanita, ya. Terbentuk folikel tumbuh, lihat dia kemudian matang.
kemudian dia keluar. Nah, inilah gambarnya. Ya, ini dalam ovarium. Kalian bisa lihat folikel tahap-tahapan tadi. Ya, lihat nih. 3 ini badan polar. Nah, ini ovum. Nanti angka-angka ini dari mana? Nanti dijelaskan kalian pada saat di SMA ya. Nah, lihat. 1 jadi ovum fungsional, tapi yang 3 jadi badan kutub polar. Dia tidak ada. Jadi 1 ovum ini. Jadi tiap bulan seorang wanita bisa bergantian ya. Di ovarium kan ada 2 kanan kiri. Nah, itu bergantian. Nah, ovarium menghasilkan hormon apa? Yaitu estrogen dan progesteron. Kalau pada laki-laki tadi testosteron ya. Hormon ini mengatur siklus menstruasi juga dan mengatur perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder pada perempuan. Apa aja sih ciri-ciri kelamin sekunder pada perempuan? Tadi kalau laki-laki ada jakun, tumbuh rambut ya di daerah atas bibir, di ketiak, di kemaluan, kemudian suaranya besar, bahunya atau dadanya bidang besar ya. Kalau perempuan apa ciri-ciri kelamin sekundernya? Suaranya cempreng ya, sama ada tumbuh rambut tapi nggak di atas bibir tapi di ketiak, mungkin di kemaluan, terus tumbuh payudara, kemudian panggulnya besar. Ya, itu ciri-ciri kelamin sekunder pada perempuan. Nah, berikutnya materi ketiga, siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Ya, ini kalian bisa lihat materi ini di video pembelajaran. Jadi materi menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan bisa kalian lihat di tayangan video berikut ini. Ya. Apa itu menstruasi? Menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Menstruasi terjadi ketika embrio tidak terbentuk. Siklus ini rata-rata terjadi sekitar 28 hari, namun tidak semua wanita mempunyai siklus yang sama. Ada yang 21 hari, ada pula yang mencapai 30 hari. Siklus menstruasi dikendalikan hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Siklus menstruasi terdiri atas 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Fase menstruasi. Fase ini terjadi jika ovum tidak dibuahi sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium, sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Fase praovulasi. Fase ini disebut juga dengan fase proliferasi. Pada fase ini, hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH. FSH adalah follicle stimulating hormone yang memacu pematangan dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Fase ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH. Kemudian, hipofise mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut ovulasi. Fase pasca ovulasi. Folikel the graft atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Demikian seterusnya.
fertilisasi dan perkembangan embrio. Pada penjelasan sebelumnya, kamu telah mendengar kata fertilisasi. Peleburan antara sel telur dengan sperma dikenal sebagai proses fertilisasi atau pembuahan. Bagaimana proses fertilisasi dapat terjadi pada tubuh manusia? Untuk mengetahuinya, perhatikan penjelasan berikut. Ovum memerlukan waktu 4-5 hari untuk mencapai rahim, tetapi hanya dapat dibuahi paling baik pada 6-12 jam pertama. Jika sel telur pada ovarium telah masak, akan dilepaskan dari ovarium. Pelepasan telur dari ovarium disebut ovulasi. Setelah ovulasi, sel telur ditangkap oleh infundibulum dan segera menuju ke tuba falopi. Di saluran inilah terjadi pembuahan. Jumlah sperma yang ditampung sekitar 200-300 juta. Namun, biasanya hanya satu sperma yang mampu membuahi sel telur. Fertilisasi antara sel telur dan sperma menghasilkan zigot. Pada hari keempat, zigot sudah menjadi segumpal sel atau morula. Pada hari ketujuh, gumpalan sel tersebut sudah tersusun menjadi selapis sel yang mengelilingi suatu ruangan yang berisi sekelompok sel di dalamnya atau blastula. Lapisan sel bagian luar akan berkembang menjadi ari-ari atau plasenta dan selaput janin. Sedangkan kelompok kecil bagian dalam akan tumbuh menjadi janin. Zigot akan terus bergerak dari saluran telur ke uterus. Sejalan dengan waktu, zigot mengalami pembelahan sel. Setelah sampai di rahim, gumpalan sel tersebut akan melekat pada selaput lendir rahim dan mulai membenamkan dirinya di dalam selaput lendir atau nidasi. Zigot yang telah berada di rahim akan terus tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Di dalam rahim, embrio mendapat makanan dari tubuh induk melalui plasenta atau ari-ari. Masa embrio atau masa kehamilan manusia sekitar 9 bulan 10 hari. Bila bayi sudah siap dilahirkan, otot-otot pada rahim berkontraksi secara teratur dan mendorong bayi keluar dari rahim melalui vagina. Embrio di dalam rahim dilindungi selaput pembungkus yaitu amnion, korion, kantong kuning telur atau saccus vitellinus, dan allantois. 1. Amnion merupakan membran yang langsung melingkupi embrio dalam satu ruang yang berisi cairan amnion atau ketuban. Cairan ini berfungsi untuk menjaga embrio agar dapat bergerak bebas, melindungi embrio dari perubahan suhu yang drastis serta guncangan dari luar. 2. Korion merupakan membran terluar yang melingkupi embrio. Korion membentuk fili korion atau jonjot di dalam endometrium yang berisi pembuluh darah yang berhubungan dengan peredaran darah ibunya melalui plasenta. Jadi, plasenta merupakan penghubung antara embrio dan jaringan ibunya, di mana plasenta mampu mengalirkan oksigen dan zat-zat makanan dari ibu ke embrio serta mengalirkan sisa-sisa metabolisme dari embrio ke peredaran darah ibunya. 3. Kantong kuning telur atau saccus vitellinus yang terletak di antara amnion dan plasenta merupakan membran berbentuk kantung yang merupakan tempat pembentukan sel-sel dan pembuluh-pembuluh darah pertama embrio. 4. Allantois merupakan membran yang terletak di dalam tali pusat. Allantois berfungsi sebagai alat respirasi, saluran makanan, dan ekskresi. Di dalam allantois terdapat pembuluh darah yang menyalurkan zat-zat makanan dan oksigen dari ibu dan mengeluarkan sisa metabolisme. Setelah tadi kalian menonton video pembelajaran proses menstruasi dan fertilisasi sampai tadi proses kehamilan, berikutnya materi terakhir pada sistem reproduksi adalah penyakit pada reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Kita kembali lagi ke PowerPoint Ibu.